Shalom saudara, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kesempatan hari ini. Kami berdoa, kami akan mendengar firman-Mu. Berikanlah kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya akan mengajak saudara belajar firman Tuhan, dan saya beri judul firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu tetap setia di tengah duka cita. Tetap setia kepada Tuhan di tengah duka cita yang kita alami. Rut pasal 1 ayat 16, Alkitab berkata seperti ini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, yaitu Naomi, dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Nah saudara, di ayat ini menceritakan bahwa waktu itu Naomi mengalami keterpurukan dan musibah di dalam hidupnya. Secara ekonomi dia kurang, dan juga anggota keluarganya, suaminya dan 2 anak kandungnya meninggal dunia. Naomi mengalami masalah yang berat. Kehidupan masa depannya sudah tidak karuan, berantakan. Nah tetapi ketika Naomi mengalami masalah yang berat ini, dia menyuruh Orpa dan Rut untuk pulang kembali ke orang tuanya, supaya mereka bisa mencari suami lagi, punya kehidupan lagi yang lebih baik. Orpa pulang ke kampung halamannya, tetapi Rut, Alkitab berkata di ayat yang barusan kita baca di dalam Rut pasal 1 ayat 16, Rut berkata ketika disuruh Naomi pulang, Rut kamu pulang saja, supaya kamu bisa menikah lagi, kamu punya masa depan yang lebih baik, yang lebih pasti. Tapi Rut dengan keras menolaknya. Jangan desak aku Naomi, aku tidak mau pulang, aku tidak mau meninggalkan engkau. Sebab kemana engkau pergi, aku akan pergi. Di mana engkau bermalam, aku juga di situ bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan kata-kata ini, Allahmulah Allahku. Nah saudara bisa lihat bagaimana karakter dari Rut. Rut adalah pribadi yang memiliki kesetiaan saudara. Di kalimat yang terakhir, dia menyimpulkan kesetiaan ini dasarnya adalah Allahmulah Allahku. Dasarnya adalah dia percaya bahwa Allah, bahwa Yahweh, bahwa Allah Tuhan yang dia sembah dan seisi rumahnya sembah, Allah yang Naomi sembah, Tuhan yang Naomi sembah akan memberikan masa depan yang penuh damai sejahtera. Karena itu dia berkata, bangsamulah bangsaku, Allahku, Allahmulah Allahku. Aku tidak akan meninggalkan engkau Naomi. Dan di situ Rut tetap setia menemani Naomi, tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia kepada Naomi pulang ke Bethlehem. Dan ini membuktikan bahwa Rut merupakan pribadi yang setia. Meskipun ketika dia memilih untuk mengikut Tuhan, dia memilih untuk mengikut Naomi, dia belum melihat bahwa hidupnya better dibandingkan saat itu saudara. Tetapi Rut tetap setia di tengah duka cita. Ini menarik sekali saudara. Biasanya dalam konteks perjanjian lama, orang mau menyembah Allah lain itu kalau ada berkatnya. Misalnya ketika panennya diberkati, maka orang itu akan menyembah Baal. Misalnya ketika ternaknya diberkati, maka dia akan menyembah Allah orang tersebut karena bisa membuat ternaknya diberkati. Selalu ada iming-iming, maka seseorang akan pindah menyembah Allah lain. Termasuk bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel banyak jatuh ke dalam penyembahan Baal dan patung Asyera saudara? Karena dewa-dewa itu merupakan dewa-dewa Kanaan yang membuat pertanian bertambah subur, peternakan bertambah banyak.
Dan ketika orang Israel menyembah itu, mereka mengklaim bahwa ternaknya diberkati Tuhan, panennya diberkati Tuhan. Padahal bukan seperti itu. Itu yang membuat Israel terus jatuh dalam penyembahan berhala. Nah, beda dengan Rut. Dia meskipun belum dapat apa-apa, masa depannya waktu itu masih belum terlihat jelas, saudara, blur. Apakah dia nanti hidupnya lebih baik atau makin buruk? Semua tidak jelas. Kehidupan Rut waktu itu bersama Naomi tidak punya apa-apa, serba kekurangan. Tetapi ketika Naomi menyuruhnya pergi, kembalilah ke Allahmu, kembalilah ke bangsamu, Rut berkata, tidak, aku tetap setia mengikut engkau, Allahmu adalah Allahku. Di sini kita melihat Rut setia dan punya pengharapan bahwa bersama Allah Israel masa depannya akan lebih baik. Dan di sini kita melihat bahwa Rut tetap setia di tengah duka cita. Dia tetap setia mengikut Tuhan meskipun dia masih banyak masalah, meskipun dia kekurangan. Nah, ini yang harus kita pelajari, saudara. Kalau kita ingin masa depan kita baik, masa depan kita dalam rencana Tuhan, masa depan kita dalam perlindungan Tuhan, maka dari itu tetaplah setia di tengah duka cita, tetaplah setia mengikut Tuhan. Ketika mujizat 5 roti 2 ikan akan dilakukan oleh Yesus, ada motivasi, ada hal yang menggerakkan Yesus melakukan pelipat gandaan makanan tersebut, saudara. Alkitab berkata, Yesus melihat orang terhampar begitu banyak, melihat orang-orang yang mengikuti dia seperti domba tanpa gembala, dan mereka lapar. Tetapi mereka tetap setia mengikut Yesus, mendengar Yesus khotbah. Mereka tetap setia meskipun lapar, tidak ada seksi konsumsi di situ. Saudara bisa bayangin ada 5.000 orang ngikutin Yesus KKR, tidak ada konsumsi di situ, tidak ada fasilitas di situ. Beda dengan zaman sekarang, saudara. Event gereja besar, nggak ada makan, orang bisa protes. Tapi waktu itu orang-orang Israel 5.000 orang tumpah di situ. Yesus KKR di situ, mengajar di situ, dan orang-orang yang lapar waktu itu, yang capek waktu itu, mereka tetap setia mendengar Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Mereka tetap setia mendengar Tuhan meskipun mereka kelaparan, kepanasan, dengan fasilitas yang minim sekali. Tuhan Yesus berbelas kasihan, kemudian dia melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berkati mereka semua. Bagi kita yang saat ini sedang mengalami masalah, tetapi kita tetap setia melayani Tuhan, kita tetap setia beribadah, kita tetap setia berdoa, kita tetap setia rutin melakukan firman Tuhan, melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Kristen. Ketika saudara tetap setia di tengah duka cita yang belum selesai, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Rut yang waktu itu setia meskipun dia masih mengalami masalah yang berat, dia setia mengikut Tuhan. Dia pulang ke Bethlehem bersama Naomi, dan Rut Tuhan pertemukan dengan Boaz. Di situ masa depannya berubah total 180 derajat. Dari yang minim jadi orang yang diberkati, dari yang tidak punya masa depan jadi orang yang punya masa depan. Dari rahim keturunan-keturunan generasi Rut ini lahirlah Sang Mesias, Yesus Kristus. Luar biasa. Mari kita tetap setia di tengah duka cita yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Ajari kami untuk tetap setia meskipun saat ini masalah kami belum terpecahkan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.